Halo semuanya, perkenalkan kami bertiga dari Badan Semi Otonom SILS FH Unesa. Dimana sebelumnya perkenalkan, aku Rifki Fadli, biasa dipanggil Rifki. Di SILS sendiri aku sebagai Kepala Divisi Debat dan juga Kompetisi tahun 2026. Selanjutnya mungkin untuk pengalaman aku di bidang debat, aku jujur pertama kali ikut debat itu pada saat kita mau ke studi banding ataupun studi visit bersama komunitas debat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Di situ aku kayak latihan bersama Aca dan juga Noval, jadi teman dan juga lawan. Selanjutnya untuk perlombaan aku biasanya sering banget ikut lomba kayak yang berkecimpungannya di bidang penulisan seperti legal opinion, surat dakwaan ataupun surat gugatan. Mungkin itu dari aku. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Noval Rafif Kumara, biasa dipanggil Noval. Untuk di SILS, aku sebagai staf dari divisi eksternal. Selanjutnya untuk pengalaman aku baru saja kemarin menjalani sebagai delegasi debat untuk perwakilan SILS melawan UNS sama Universitas Andalas, seperti itu. Halo semua, kelihatan cantik saat berkaca. Hai, aku Aca. Nah, ini kalau pengalaman, jujur ini pertama kali aku gabung SILS, tapi SILS sudah memberikan dampak positif banyak ke aku. Kurang aku lebih memberikan dampak positif ke SILS-nya, soalnya aku masih berjuang sama teman-temanku ini ke kompetisi yang akan dilakukan bulan ini atau bulan Juli nanti. Nah, kalau misal pengalaman perlombaan itu aku kayak sama Rifki. Yang pertama itu aku di Stuba. Kalau debat itu di Stuba sama UB. Ya, kalau ke penulisan aku sudah ikut esai, ikut surat dakwaan, legal opinion juga. Ya, terima kasih. Mungkin itu pengalaman dan juga perkenalan dari teman-teman SILS. Akhir kata dari kami ingin membawakan jargon SILS FH Unesa. SILS FH Unesa, satu SILS, SILS hebat, SILS jaya. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama aku Fosya Garsatya, bisa dipanggil Ega. Nah, teman-teman, jadi aku tuh dari dari komunitas peradilan semua teman-teman. Nah, kalau teman-teman tahu, jadi di salah satu fakultas hukum tuh ada yang namanya KPS teman-teman. Nah, kalau di KPS sendiri, aku tuh masuk dalam dari salah satu bagian biro, yaitu LM, kepanjangannya itu Legal Muting. Nah, di Legal Muting tersendiri, aku tuh di bagian bidang legal riset teman-teman. Nah, jadi apa sih bidang legal riset itu? Nah, bidang legal riset sendiri di bagian LM tentunya di KPS itu adalah bagian salah satu bidang yang bagaimana cara kita untuk belajar menulis, riset hukum dan segala macam seperti itu. Nah, untuk di posisi legal riset sendiri, aku di situ selaku kepala bidang teman-teman. Nah, untuk pengalamanku yang ada di dalam dunia debat terutama ya. Untuk dunia debat sendiri aku beberapa kali sempat ikut di internal kampus di Fakultas Hukum sendiri di tahun 2025 sampai di tahun 2026 ini. Nah, kalau untuk di bidang kepenulisan beberapa saya pernah mengikuti lomba, namun ya nestre lah teman-teman. Jadi mungkin untuk bidang kepenulisan beberapa saya sudah pernah ikut lomba di luar, tapi namun ya lagi-lagi balik kampung lah ibaratnya kan seperti itu. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Perkenalkan, nama aku Fali Rabani Akbar. Di sini aku dari perwakilan BSO Komunitas Peradilan Semu Laskor FH Unesa. Di sini aku menjabat sebagai ketua umum untuk periode 2026. Di KPS sendiri mungkin sedikit make sure lagi aja. Berbeda dengan SILS yang emang terfokusnya itu di bidang debat, tetapi kalau di BSO kami itu komunitas peradilan semu, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di KPS sendiri juga diajarkan bagaimana berargumentasi hukum secara baik. Bagaimana cara berargumentasi hukum secara baik dan benar. Dan juga untuk pengalaman aku di bidang debat, yaitu tahun lalu aku mengikuti internal debat Fakultas Hukum untuk tahun 2025, dan juga pengalaman yang lainnya. Aku sempat mengikuti surat gugatan, penyusunan surat gugatan dan juga surat eksepsi, di mana aku juara satu, kelompokku juara satu di surat eksepsi itu. Untuk pengalaman yang lainnya mungkin hanya sebagai penopang gimana aku di Fakultas Hukum ini. Terima kasih.
ke Surabaya jalan kaki. Halo semuanya, aku Lucky. Ya, halo semuanya, aku Lucky Ade Firmansyah dari FH Unesa Angkatan 25. Dan di FH Unesa aku juga tergabung dalam komunitas peradilan semu yang ada di situ, yang diketuai oleh Mas Falih. Dan yang aku juga ada di posisi yang sama Mas Ega. Kalau ada kabitnya maka akan ada anggotanya. Iya, aku adalah anggota Legal Research dan juga menghasilkan beberapa produk yaitu dialektika dan apa sebetulnya? Alenia. Dan Alenia. Ya, itu bisa dibaca di websitenya FH Unesa, juga di media sosialnya KPS itu sendiri ya kan Mas ya. Nah itu kalau ngomongin soal debat, sebenarnya udah ikut debat sejak lama, sejak SMA kelas 10, tapi ya gitu harus masih banyak belajar. Dan di fakultas sendiri udah beberapa kali ikut lomba debat juga, sama kayak mas-mas yang ada di sini juga. Lomba debat internal yang ada diadain sama dekan, mulai yang lawannya antar angkatan sama antar kelas. Habis itu juga ada KDMI FH Unesa, salah satu seleksi buat ke KDMI Unif. Habis itu kalau ngomongin kepenulisan, ya udah beberapa kali ikut lomba kepenulisan kayak legal opinion dan lain-lain. Hasilnya paling mentok juara 4 sih teman-teman nasional gitu. Mungkin dapat kami tutup dengan jargon dari besok KPS kami sendiri, yaitu KPS Last Court FH Unesa, kita satu KPS. Halo Kesti, baik lagi di program Show Your Talent, tempat mahasiswa kreatif Universitas Negeri Surabaya. Kali ini aku Echa akan membersamai kalian di episode kali ini yang akan berkolaborasi dengan S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unesa. For your information, di Fakultas Hukum Unesa terdapat badan semi otonom yang menaungi minat bakat mahasiswanya di berbagai bidang loh. Dalam debat challenge kali ini, aku ditemani oleh BSO KPS Last Court FH Unesa dan BSO SILS. Oleh karena itu, ayo kita kenal mereka lebih dalam. Halo semuanya, aku Lucky, Aku Ega. Aku Fali, dan kami dari KPS Last Court FH Unesa. KPS Last Court FH Unesa. Kita satu KPS. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Rifki. Aku Aca. Aku Naufal. Kami dari tim BSO SILS FH Unesa. SILS FH Unesa, satu SILS, SILS hebat, SILS jaya. Aku akan membacakan rules debat, jadi mohon disimak dengan seksama ya. Yang pertama, satu tim terdiri dari 3 anggota debat yang terdiri dari pembicara 1, 2, dan 3. Yang kedua, masing-masing pembicara diberikan waktu 5 menit untuk menyampaikan argumennya. Yang ketiga, kesempatan pertama diberikan kepada pembicara pertama tim pro, kemudian pembicara pertama tim kontra, dan seterusnya hingga pembicara ketiga. Yang keempat, debat dilaksanakan dengan ketentuan waktu sebagai berikut. Yang pertama, perkenalan tim. Setiap tim diberikan waktu 1 menit untuk memperkenalkan diri. Yang kedua, opening statement. Disampaikan oleh pembicara pertama selama 5 menit tanpa toleransi penambahan waktu. Yang ketiga, yaitu bidasan. Penyampaian argumentasi oleh pembicara kedua dan ketiga selama 5 menit tanpa toleransi penambahan waktu. Dan yang terakhir, yaitu closing statement. Kesimpulan disampaikan selama 5 menit tanpa toleransi penambahan waktu, serta hanya diperbolehkan dilakukan oleh pembicara ketiga. Rules selanjutnya adalah jalannya sparring debat akan didampingi oleh panitia yang bertugas sebagai moderator atau timekeeper. Yang terakhir, yaitu pada sesi berjalannya debat terdapat ketentuan sebagai berikut, yaitu terdapat tampilan layar yang menunjukkan timer sebagai waktu berbicara. Selanjutnya, yaitu waktu akan dimulai pada saat pembicara mulai berbicara. Yang terakhir, moderator akan menghentikan penyampaian argumentasi jika waktu penyampaian argumentasi telah habis. Untuk poin interupsi, yang pertama, interupsi hanya diperkenankan pada babak bidasan. Selain babak bidasan, seperti pada saat opening statement dan closing statement, tidak diperbolehkan untuk dibidas atau diinterupsi. Yang kedua, interupsi dilakukan dengan mengangkat tangan terlebih dahulu dan menyebutkan kata interupsi sebanyak 1 kali. Yang ketiga, pembicara 1 tidak diperbolehkan untuk diinterupsi. Namun, pembicara kedua dan pembicara ketiga dapat diinterupsi jika sudah 1 menit pertama diucapkan. Yang keempat, interupsi baru diperkenankan apabila diterima oleh pembicara yang diinterupsi. Yang kelima, interupsi hanya dapat dijawab oleh pembicara yang sedang menyampaikan argumen. Yang keenam,
Waktu mulai interupsi. Waktu untuk interupsi dimulai pada menit pertama hingga menit keempat dari waktu pembicara kedua dan pembicara ketiga. Yang ketujuh, waktu maksimal untuk menyampaikan interupsi adalah 15 detik dan waktu menyampaikan interupsi, waktu pada pembicara yang diinterupsi akan dihentikan. Yang kedelapan, pada saat debat pembicara yang sedang memaparkan argumentasi dapat menerima interupsi paling banyak 3 kali. Selanjutnya, interupsi hanya dapat ditolak oleh pembicara yang sedang memaparkan argumentasinya sebanyak 3 kali. Selanjutnya, interupsi diperbolehkan dengan persetujuan dari tim lawan yang dibidas, tidak berdasarkan persetujuan moderator. Dan yang terakhir, dilarang interupsi sebelum kertas hijau diangkat oleh timekeeper. Untuk menambah keseruan dalam debat challenge kali ini, mereka tidak akan lagi berkumpul dalam satu BSO yang sama, namun mereka akan berpencar menjadi 2 tim yang berbeda, yaitu tim merah dan tim biru yang akan diacak melalui lipatan kertas. Oleh karena itu, kami mengundang mereka untuk mengambil lipatan kertas satu persatu. Baik, teman-teman talent, apakah sudah siap untuk membuka kertasnya? Siap. Oke, kertas dibuka dalam hitungan 3, 2, 1. Boleh ditunjukkan ke kamera? Oke, untuk itu, untuk teman-teman yang menjadi tim merah dan tim biru bisa berkumpul. Teman-teman tim merah di sebelah kanan saya, tim biru di sebelah kiri saya. Vali. Aku Rifki. Vali. Aku Aca. Oke, salam kenal ya. Halo Kak, salam kenal ya. Mohon bantuannya. Challenge selanjutnya adalah penentuan mosi yang akan ditentukan melalui spinner. Oleh karena itu, spinner akan dimulai dalam 3, 2, 1. Oke, untuk mosi dalam debat challenge kali ini yaitu Dewan ini akan mencabut hak politik mantan narapidana. Setelah kita mengetahui mosi dalam debat challenge kali ini, kita akan spin standing position untuk tim merah. Spinner akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, tim merah akan mendapatkan posisi kontra dan sebaliknya tim biru akan mendapatkan posisi pro. Setelah mengetahui rules debat dalam debat challenge kali ini, tim pro dan tim kontra akan melakukan case building selama 10 menit. Untuk itu, case building dalam 10 menit dimulai dari sekarang.
Baik teman-teman sekalian, waktu untuk case building telah habis. Dan selanjutnya kita akan beralih ke sesi selanjutnya, yaitu sesi perkenalan tim. Setelah melaksanakan case building selama 10 menit, kini saatnya kita tiba di sesi perkenalan tim selama 1 menit dimulai dari tim pro. Untuk itu, tim pro disilahkan. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Kami di sini selaku tim pro yang setuju dengan untuk mencabut hak politik dari mantan narapidana. Saya di sini selaku Fosagar Satya, pembicara kedua. Teman rekan saya berpikir Lucky, sekaligus pembicara ke-1, dan rekan berpikir saya pembicara ketiga Naufal. Baik, demikian, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya kita akan melaksanakan perkenalan tim dari tim kontra selama 1 menit. Dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, para pemerhati debat hukum, serta rekan lawan berpikir dari tim pro yang amat kami banggakan. Perkenalkan, kami dari tim merah selaku pembicara tim kontra yang akan menolak mosi perdebatan kali ini demi hukum dan kebenaran. Bersama saya Rifki selaku pembicara pertama, dilanjutkan rekan Nita Leticia selaku pembicara kedua, dilanjutkan rekan Vali selaku pembicara ketiga. Burung gagak, burung cendrawasih, sekian dan terima kasih. Untuk sesi berikutnya adalah opening statement oleh pembicara yang pertama selama 5 menit dimulai dari tim pro dan tim kontra. Untuk itu, tim pro, waktu Anda berbicara dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Sebelumnya saya ucapkan kepada moderator terima kasih atas waktu yang telah diberikan, dan akan kembali saya sampaikan bahwa kami berdiri setuju dengan mosi Dewan ini akan mencabut hak politik mantan narapidana. Hal ini sejalan dengan apa yang ditemukan oleh salah satu hakim MK kita dan ahli hukum kita asal Indonesia, yaitu Prof. Jimli Asidik, bahwa hak politik memang merupakan hak konstitusi warga negara. Namun dalam pelaksanaannya, hak demokratis ini juga bukanlah hak yang absolut. Sebelum kami membuktikan mengapa kami tim pro layak untuk dimenangkan pada perdebatan kali ini, mari bersama-sama kita membedah dan mendefinisikan apa-apa saja yang akan dibahas pada arena pertarungan kali ini. Dalam mosi ini, hak politik akan kami definisikan sebagai hak untuk dipilih dan menduduki jabatan publik melalui mekanisme politik dan pemilihan umum yang ada serta diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara kita. Kami secara tegas tidak akan membahas pencabutan hak memilih, karena hak memilih merupakan hak dasar warga negara yang sangat fundamental dalam demokrasi. Demokrasi adalah konsep oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Adapun yang kami maksud dengan pencabutan hak politik adalah larangan bagi mantan narapidana untuk mencalonkan diri atau menduduki jabatan publik tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan publik. Agar perdebatan ini tidak melebar kemana-mana, tim pro juga ingin memberikan beberapa limitasi yang menjadi arena perdebatan kita hari ini. Pertama, pencabutan hak politik dalam mosi ini kami fokuskan pada hak untuk dipilih dan menduduki jabatan publik. Bukan untuk hak memilih dalam pemilihan umum. Kedua, yang menjadi subjek mosi ini bukanlah seluruh mantan narapidana tanpa pengecualian, melainkan mantan narapidana yang melakukan kejahatan berat yang menunjukkan rusaknya integritas moral dan penyalahgunaan kepercayaan publik, khususnya pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pembunuhan. Secara umum, argumen kami akan menjadi dua argumen utama. Hak politik adalah hak dipilih dan memberi pengaruh pada masyarakat sehingga harus dibatasi. Yang kedua, politik menyangkut kebijakan publik dan kebijakan publik harus didasarkan pada kepercayaan. Mari kita bahas landasan yuridis yang ada. Secara yuridis, pembatasan hak politik bukanlah sesuatu yang asing dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 28J ayat 2 Undang-Undang NRI tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang diterapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan keadilan, moralitas, keamanan, dan ketertiban umum. Lebih lanjut, KUHP nasional juga masih mengenal pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, termasuk hak untuk menduduki jabatan atau hak-hak yang berkaitan dengan kedudukan publik. Artinya, hukum Indonesia sendiri mengakui bahwa dalam kondisi tertentu terdapat hak yang harus dibatasi demi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Berdasarkan kerangka tersebut, tim pro meyakini bahwa pencabutan hak politik mantan narapidana merupakan langkah yang sah, proporsional, dan diperlukan untuk melindungi demokrasi kita tercinta, dan tim kontra kemungkinan akan terus mengatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih.
sekali lagi kami sepakat, namun hak tersebut tentu saja tidak berdiri sendiri. Tentu saja kebebasan yang diatur dalam UUD NRI tahun 1945 tidak ada, bukanlah hak kebebasan yang absolut. Hak tersebut juga hak yang dibatasi oleh hak-hak orang lain, termasuk hak masyarakat itu sendiri. Ketika seorang ingin menduduki jabatan politik, ia tidak hanya mewakili diri sendiri, tetapi juga mengelola kekuasaan yang mempengaruhi kehidupan jutaan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, standar integritas yang diberikan kepada pejabat publik harus jauh lebih tinggi dibandingkan warga negara biasa. Seorang yang pernah terbukti melakukan korupsi, menyalahgunakan jabatan, atau mengkhianati kepercayaan publik telah menunjukkan bahwa ia gagal dalam menjalankan amanah publik. Maka negara memiliki alasan yang sah untuk tidak lagi memberikan akses jabatan terhadapnya. Sederhananya, demokrasi tidak akan membutuhkan partisipasi, tapi juga membutuhkan integritas. Saya rasa rekan-rekan di sini juga setuju bahwa rekan-rekan tidak akan berobat kepada dokter yang pernah melakukan malpraktek terhadap dokternya itu sendiri. Jadi ini juga sama dengan pejabat publik yang tidak akan dirasa kredibilitas karena dia sudah melakukan tindak pidana sebelumnya. Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari adanya pemilu, tetapi juga dari kualitas orang-orang yang mengisi jabatan publik. Ketika mantan narapidana harus korupsi atau kejahatan jabatan kembali mencalonkan diri dan memperoleh kekuasaan, masyarakat akan mempertanyakan keseriusan negara dalam memberantas penyalahgunaan kekuasaan. Lebih berbahaya lagi, normalisasi bahwa pelanggaran hukum bukanlah hambatan untuk kembali memperoleh jabatan politik. Konteks ini bukan bertujuan menghukum seorang untuk kedua kalinya, melainkan melindungi institusi demokrasi dari resiko yang pernah terbukti. Jadi narasi seorang akan dihukum 2 kali dengan hal ini adalah narasi yang salah, karena kami membawakan bahwa ini adalah salah satu seleksi atau mitigasi yang digunakan untuk seorang yang mengisi jabatan publik. Selanjutnya, dalam negara hukum demokratis tidak ada hak yang bersifat mutlak. Bahkan kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan hak kepemilikan pun dapat dibatasi berdasarkan hukum yang ada. Ketika terjadi benturan antara kepentingan individu yang untuk menduduki jabatan publik dan kepentingan masyarakat untuk memperoleh pemerintahan yang bersih dan berintegritas, maka negara wajib mengutamakan kepentingan masyarakat karena keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Pada akhirnya, tim pro tidak sedang mengatakan bahwa mantan narapidana kehilangan seluruh haknya sebagai warga negara. Mereka tetap memiliki hak hidup, hak bekerja, dan hak keluarga, hak memperoleh pendidikan, bahkan hak untuk memilih dalam pemilu. Namun berbicara mengenai jabatan politik yang mengandung kekuasaan dan kepercayaan publik yang sangat besar, negara berhak menetapkan standar integritas yang lebih tinggi. Bangga menjadi pro. Sekian, terima kasih. Baik, sesi selanjutnya adalah opening statement oleh tim kontra. Untuk itu, apakah tim kontra sudah siap? Baik, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Profesor Sacipto Raharjo, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengatakan hukum yang baik bukanlah hukum yang terus-menerus untuk menghukum manusia atas masa lalunya, melainkan hukum yang memberi ruang bagi manusia untuk memperbaiki diri dan kembali hidup bermartabat di tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, para pemerhati debat hukum, serta rekan lawan berpikir dari tim pro yang bijaksana. Pertama, Dewan juri, mari bersama-sama kita bedah perdebatan kali ini yang telah inkonstitusional telah dibedah oleh saudara rekan tim pro Dewan Juri. Dalam mosi ini, yang dimaksud dengan hak politik adalah hak warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pemerintahan, baik hak untuk memilih ataupun hak untuk dipilih. Sedangkan mantan narapidana adalah seorang yang telah selesai menjalani pidananya berdasarkan putusan pengadilan. Dewan Juri yang terhormat, tim pro selalu berasumsi bahwa seluruh mantan narapidana yang pernah melakukan kesalahan di masa lalu secara otomatis tidak layak menduduki jabatan publik. Secara konstitusional, hak politik merupakan hak dasar yang dijamin oleh negara. Melalui pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1975 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum serta pemerintahan. Lebih lanjut, melalui pasal 28D ayat 3 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Bahkan, selain melalui konstitusi nasional, pada tingkat internasional, pada pasal 25 International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia, menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan dipilih dalam pemilihan umum tanpa diskriminasi yang tidak berdasar. Atas dasar itu, tim kontra dengan tegas menolak mosi ini dengan 3 argumen utama.
Pertama, Dewan Juri. Pencabutan merupakan bentuk penghubungan kedua yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. Hal ini sangat berbahaya karena menciptakan konsep double punishment atau penghukuman ganda. Kedua, mosi ini bertentangan secara langsung dengan filosofi permasyarakatan dan tujuan pemidanaan di Indonesia. Namun, mosi bagi tim pro menghadirkan kontradiksi yang sangat fatal. Ketiga, negara tidak mencabut hak politik karena terdapat mekanisme yang lebih adil dan proporsional untuk mengukur kelayakan mantan narapidana. Bahkan apabila tim pro berargumen bahwa mantan narapidana, khususnya yang telah melakukan tindak pidana korupsi ataupun pembunuhan, berpotensi membahayakan kepentingan publik, akan kembali menduduki jabatan publik, maka solusi yang tepat bukanlah mencabut hak politik mereka secara permanen, karena dalam negara hukum, pembatasan hak harus memenuhi prinsip necessity and proportionality. Tim kontra menawarkan mekanisme yang jauh lebih adil dan konstitusional, yaitu fit and proper test yang dilakukan secara ketat terhadap mantan narapidana yang hendak mencalonkan diri dalam jabatan publik, di mana perdebatan kali ini akan dibahas lebih lanjut melalui pembicara kedua. Pada akhirnya Dewan Juri, perdebatan ini bukan tentang membela kejahatan dan bukan pula membela pelaku kejahatan. Perdebatan ini adalah tentang apakah negara boleh terus menghukum seseorang setelah ia menyelesaikan seluruh hukumannya. Selanjutnya Dewan Juri. Tim kontra meyakini jawabannya adalah tidak, karena pencabutan hak politik merupakan bentuk penghukuman kedua atau double punishment yang bertentangan dengan prinsip negara hukum karena merusak filosofi rehabilitasi yang menjadi dasar sistem pemasyarakatan di Indonesia, karena merampas hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk menentukan pemimpinnya sendiri. Maka dari itu, mosi yang diajukan oleh tim pro tidak hanya inkonstitusional tetapi juga diperlukan. Oleh karena itu, tim kontra dengan lugas dan tegas menolak mosi perdebatan kali ini dengan 3 argumen utama yang telah kami bawakan. Cukup sekian dari kami, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah sesi bidasan. Penyampaian argumentasi bidasan dilaksanakan oleh tim pro selama 5 menit, lalu dilanjutkan dengan tim kontra selama 5 menit. Untuk itu, apakah tim pro sudah siap? Baik, waktu 5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Mengulangi pernyataan dari pembicara 1 selaku tim pro yang setuju bahwasanya untuk mencabut hak politik dari mantan narapidana, kembali mengingatkan bahwasanya ada satu asas atau satu ambigu yang saya ulangi sekali lagi, mohon maaf, yaitu adalah solus populi suprema lege exto, yang dalam artian bahwasanya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Mengapa demikian? Bahwasannya ketika seseorang telah terbukti secara hukum mengkhianati kepercayaan publik melalui tindak pidana, maka keselamatan rakyat mengharuskan kita untuk menyerahkan kembali kekuasaan itu kepadanya. Di sini tim pro dengan tegas hadir bukan untuk menghukum tanpa batas, melainkan untuk melindungi demokrasi dari ancaman yang paling berbahaya. Para pemerhati dan rekan berpikirku dari tim kontra yang kami banggakan, Prof. Dr. Jimli Asyidik, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan salah satu arsitek utama sistem hukum ketatanegaraan Indonesia, pernah menyatakan bahwasannya jabatan publik adalah amanah rakyat, bukan hak pribadi yang melekat sejak lahir. Dalam konsep negara hukum yang demokratis, akses terhadap kekuasaan politik harus disertai dengan persyaratan yang sangat integritas. Dalam artian, seseorang yang telah terbukti melanggar integritas itu melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah, telah membuktikan secara faktual bahwasannya ia tidak layak untuk kembali memegang amanah tersebut, maka dia tidak layak dan harus dicabut hak untuk dipilihnya. Profesor Jimli juga menegaskan bahwa kepercayaan adalah sebuah fondasi dari legitimasi demokrasi ketika masyarakat menyaksikan bahwa mantan narapidana korupsi kembali lagi untuk menduduki kursi kekuasaan. Yang terkikis bukan hanya kepercayaan pada individual itu sendiri, tetapi kepercayaan pada seluruh sistem politik. Ini adalah krisis legitimasi institusional yang tampaknya jauh lebih berbahaya dari suatu individu itu sendiri. Berikutnya adalah pencabutan hak politik bukan bentuk balas dendam sebetulnya. Dari rekan-rekan tim kontra berbicara bahwasannya ini adalah punishment ganda, itu merupakan kekeliruan berpikir seperti itu. Nah, saya berikan bagaimana saya bisa mengatakan hal demikian. Baik para pemerhati dan rekan berpikirku sekalian yang kami banggakan dan kami hormati. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di pasal 86 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu yang meliputi hak memegang jabatan publik, hak memilih untuk dipilih dalam pemilihan umum, serta hak-hak lain yang ditetapkan dalam undang-undang.
yang dapat dijatuhkan oleh hakim sebagai bagian dari pemidanaan terhadap tindak pidana yang menyalahgunakan kepercayaan publik seperti tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berlaku mulai dari 2006 sekarang secara tegas juga mempertahankan dan memperkuat instrumen pencabutan hak politik. Interupsi saudara. Interupsi ditolak. Sebagai bagian sah dari sistem pemilihan Indonesia, ini bukan norma kuno yang ditinggalkan, ini adalah pilihan sadar dari legislatif Indonesia sekarang di zaman modern ini. Baik, rekan-rekanku dari tim kontra, saya ulangi sekali lagi bahwasanya di pasal 240 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menyatakan bahwa Interupsi saudaraku. Interupsi tolak saudaraku, DPR, DPD, dan DPRD tidak boleh pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap inkrah karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun lebih. Interupsi saudaraku. Interupsi diterima. Baik, terima kasih saudaraku. Saudaraku, terkait pernyataan saudara, jika seorang yang sudah menjalani hukuman sesuai dengan putusan pengadilan, bagaimana setelah disebutkan oleh pembicara satu dari tim kontra, berikut merupakan double punishment, mengapa masih diberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik? Terima kasih saudaraku, mohon dijawab. Baik, terima kasih rekanku dari tim kontra. Bahwasannya di sini sudah ditekankan sekali lagi oleh pembicara persatu dari tim pro, bahwasannya yang dicabut adalah hak untuk dipilih, bukan memilih. Bayangkan gini saudaraku, semisal kita hidup dalam lingkungan rukun tetangga ataupun rukun warga, RT atau RW kita melakukan sebuah tindak pidana. Hal ini sederhana saja, bagaimana saya bisa bilang demikian? Mana ada orang yang mau dan orang yang percaya lagi kepada RT atau RW yang pernah melakukan tindak pidana. Contoh, Interupsi saudaraku. interupsi diterima, silakan. Dewan juri yang terhormat, dari tadi tim pro terlalu menyajikan asumsi tanpa disertai data dan fakta yang relevan. Alangkah baiknya perdebatan kali ini disertai data dan juga fakta yang hadir dalam masyarakat berdasarkan data yang relevan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih dari saudaraku tim kontra. Data-data empiris di sini juga telah menunjukkan yang Anda minta tadi dari tim kontra, bahwasannya dalam kurun waktu 2025 hingga 2026 sedikitnya 11 kepala daerah terjerat OTT KPK karena menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan rakyat. Nah, banyak nama-nama yang dalam situ sudah dijelaskan yang membuktikan bahwasanya fakta-fakta ini itu jelas bahwasanya jabatan politik adalah jabatan yang sangat krusial. Ketika saudara berbicara bahwasanya itu bukan merupakan double punishment, kami dari tim pro berbicara dengan tegas bahwasannya apa yang kami sampaikan ini bukan sebagai double punishment, melainkan sebagai pembentuk rasa keadilan yang tercipta itu harus di masyarakat, seperti itu. Jadi kita bicara gini saja, hak politik untuk memilih itu masih ada dan hak politik untuk dipilih itu dicabut. Maka dengan adanya mencabut hak politik mantan narapidana ini, saya dan tim pro sangat-sangat setuju bahwasannya hak untuk dipilih itu dicabut demi terciptanya rasa keadilan di masyarakat. Bayangkan saja sebuah negara dipimpin oleh orang yang berbuat tindak pidana berkali-kali atau Baik, tim residivis. pro, waktu telah habis. Selanjutnya adalah sesi bidasan untuk tim kontra. Baik, untuk tim kontra, apakah sudah siap? Baik, waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Fiat Justitia Ruat Caelum. Keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Pencabutan hak politik mantan narapidana secara menyeluruh merupakan kebijakan yang tidak adil, tidak efektif, dan bertentangan dengan prinsip negara hukum. Pembicara kedua tim pro terlalu banyak asumsi tanpa data yang relevan. Maka izinkan saya sebagai pembicara kedua dari tim kontra hadir untuk memperkuat argumentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, para pemerhati, dan rekan berpikirku dari tim pro yang kami banggakan. Profesor Dr. Mahfud MD merupakan salah satu tokoh hukum tata negara di Indonesia yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum demokratis yang harus menjamin hak-hak konstitusional warga negara sepanjang hak tersebut tidak dicabut melalui putusan pengadilan yang sah. Dengan kata lain, jika negara terus membeli lebar bersalah selamanya, maka tujuan permasyarakatan kehilangan maknanya. Hukuman berubah menjadi hukuman seumur hidup secara sosial maupun vonis pidananya telah selesai. Dalam perspektif sosiologis, tujuan pemidanaan modern bukan hanya menghukum saudaraku, tetapi juga merehabilitasi dan mengembalikan individu ke masyarakat. Ketika seorang telah menjalani seluruh hukuman yang dijatuhkan oleh negara, maka ia telah membayar konsekuensi atas perbuatannya.
Jika setelah bebas negara masih mencabut hak politiknya, maka secara permanen mantan narapidana akan terus menerima stigma sosial dan diskriminasi. Dewan juri yang terhormat, para pemerhati dan rekan berpikirku dari tim pro yang kami banggakan. Secara yuridis, mosi ini bertentangan dengan prinsip konstitusi di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1900, terima kasih saudaraku. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28D ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi terima kasih saudaraku, izinkan untuk melanjutkan argumentasinya. Mahkamah Konstitusi melalui berbagai putusannya telah menegaskan bahwa hak politik seorang pada dasarnya hanya dapat dicabut melalui putusan pengadilan, bukan dicabut secara otomatis. Akhirnya, hukuman Indonesia tidak menghendaki pencabutan hak politik secara mutlak. Yang dilakukan adalah pembatasan secara proporsional. Interupsi diterima. Baik, saudara dari tim kontra tadi tim kontra tadi bilang bahwasanya hak politik dibatasi oleh putusan pengadilan. Di sini kami dari tim pro udah jelas tadi bahwasanya putusan pengadilan adalah sebagai salah satu mekanismenya. Nah, itu kan juga dijelaskan juga dalam pasal 28J ayat 2. Terima kasih dalam Undang-Undang Dasar itu 1945. Terima kasih. Baik, tampaknya tim pro mengalami gagal berpikir. Izinkan saya untuk melanjutkan argumentasi saya. Dewan juri yang terhormat, para pemerhati dan rekan berpikirku dari tim pro yang kami banggakan. Tim kontra tidak mengatakan bahwa semua mantan narapidana harus langsung dapat menduduki jabatan publik tanpa syarat, saudaraku. Kami menawarkan solusi yang lebih rasional, yaitu fit and proper tax seperti yang dijelaskan oleh pembicara satu dari tim kontra. Fit and proper tax, silakan saudaraku. Pada tahun 2013, Bupati Kudus melakukan korupsi dari dana pendidikan. Kemudian pada tahun 2013, Bupati Kudus melakukan korupsi dari dana pendidikan. Kemudian pada tahun 2019 kembali terpilih menjadi bupati. Kemudian pada tahun 2023, Bupati Kudus mendapatkan OTT KPK. Tanggapan saudara seperti apa? Baik, terima kasih saudaraku. Data empiris akan dijelaskan lebih lanjut oleh pembicara ketiga dari setiap masing-masing tim. Terima kasih saudaraku. Saya ingin melanjutkan argumentasi saya. Fit and proper tax meliputi 4 pengujian saudaraku, di mana dari pembicara satu sudah dijelaskan, sudah disinggung bahwasannya terdapat dengan pengujian yaitu fit and proper tax. Yang pertama, uji psikologis. Yang kedua, uji rekam jejak. Yang ketiga, uji integritas dan kepatuhan hukum. Yang keempat, uji kompetensi dan kepemimpinan wawasan kebangsaan. Uji psikologis untuk menilai stabilitas emosi, integritas kepribadian, dan kecenderungan perilaku yang menyimpang saudaraku. Sedangkan uji rekam jejak digunakan sebagai apa? Untuk menilai perilaku pasca pembebasan dan kontribusi terhadap masyarakat. Sedangkan uji integritas adalah kepatuhan hukum untuk memastikan tidak adanya pengulangan tindak pidana saudaraku. Yang terakhir, uji kompetensi kepemimpinan dan wawasan kebangsaan agar kandidat tidak layak menjalankan jabatan publiknya. Dengan mekanisme tersebut yang dinilai adalah kualitas individu saudaraku, bahkan bukan masa lalu semata. Dewan juri yang terhormat, para pemerhati dan rekan berpikirku dari tim pro yang kami banggakan. Mengapa solusi ini relevan dengan mosi? Karena tujuan dari pihak pro adalah mencegah individu yang tidak berintegritas masuk ke pemerintahan. Namun, tujuan tersebut tidak dapat dicapai dengan proses seleksi yang objektif dan profesional tanpa harus mencabut hak politiknya. Dewan juri yang terhormat, para pemerhati dan rekan berpikirku dari tim pro yang kami banggakan. Oleh karena itu, kami menolak mosi ini karena secara sosiologis, yuridis, dan secara praktik, solusi yang lebih tepat adalah penerapan fit and proper test yang ketat untuk memastikan kualitas pejabat publik. Karena yang seharusnya dihukum adalah perbuatannya, bukan masa depannya sebagai warga negara. Terima kasih, bangga menjadi tim kontra. Selanjutnya adalah sesi bidasan oleh pembicara ketiga yang akan dilaksanakan oleh tim pro dan dilanjutkan dengan tim kontra selama 5 menit. Baik tim pro, apakah sudah siap? Waktu Anda dimulai ketika Anda berbicara. Mengulangi kata-kata rekan saya pembicara kedua, solus populi suprema lex esto, yang berarti keselamatan dan kepentingan rakyat merupakan hukum tertinggi. Rekan-rekan berpikir sekalian, dalam negara demokrasi, hak politik memang merupakan hak yang penting, namun tersebut bukanlah hak yang absolut. Negara dapat melakukan pembatasan terhadap hak tertentu apabila pembatasan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, menjaga integritas pemerintahan, dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Sebagai pembicara ketiga, kami akan membuktikan bahwa pencabutan hak politik mantan narapidana merupakan kebijakan yang rasional untuk menjaga kualitas demokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh individu yang pernah terbukti melanggar hukum.
Yang pertama, melalui data empiris, yaitu tingginya korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik. Secara empiris, Indonesia menghadapi permasalahan serius terkait korupsi yang melibatkan pejabat publik. Tidak sedikit kepala daerah, anggota legislatif, maupun pejabat pemerintahan yang terjerat kasus korupsi setelah memperoleh jabatan politik. Data empiris juga menunjukkan bahwa 11 kepala daerah dalam kurun waktu 2025 hingga tahun 2026 terjerat OTT KPK karena menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan. Kemudian, Muhammad Almas yang merupakan Bupati Kudus tahun 2013 yang terjerat kasus korupsi dari dana pendidikan dan terpilih kembali pada tahun 2019 dan akhirnya tertangkap KPK lagi pada tahun 2023. Fakta ini membuktikan bahwa jabatan politik adalah posisi yang sangat rentan terhadap penyimpangan. Bagaimana jika 11 kepala daerah terjerat OTT KPK itu kembali memiliki jabatan? Kondisi ini menunjukkan bahwa jabatan politik memiliki akses yang besar terhadap kekuasaan dan sumber daya negara, sehingga memerlukan standar moral dan integritas yang lebih tinggi dibandingkan jabatan lainnya. Oleh karena itu, negara memiliki kepentingan yang sah untuk membatasi akses mantan narapidana terhadap jabatan politik, demi menjaga integritas pemerintahan dan melindungi kepercayaan publik terhadap demokrasi. Apabila seseorang pernah terbukti melakukan tindak pidana yang menunjukkan penyalahgunaan kepercayaan publik, maka negara memiliki alasan yang kuat untuk membatasi akses orang tersebut terhadap jabatan politik demi melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Kemudian, menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi. Survei dan berbagai penelitian mengenai demokrasi menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik seringkali menurun ketika figur yang memiliki rekam jejak kriminal kembali menduduki jabatan publik. Masyarakat cenderung meragukan komitmen negara dalam menegakkan integritas apabila individu yang pernah melanggar hukum dapat kembali memegang kekuasaan politik tanpa pembatasan Interupsi, tertentu. Silakan saudaraku. Dewan juri yang terhormat serta para pemerhati, kami dari tim kontra ingin menanyakan, apakah Anda percaya bahwa rakyat tidak mampu menilai sendiri calon pemimpin dalam pemilu sehingga negara harus melarang narapidana sejak awal, di mana konsep ini adalah double punishment? Sekian, terima kasih. Terima kasih atas interupsinya rekanku tim kontra. Tampaknya rekanku tim kontra selalu terburu-buru dalam mengajukan interupsi. Izin melanjutkan argumentasi saya. Masyarakat cenderung meragukan komitmen negara dalam menegakkan integritas apabila individu yang pernah melanggar hukum dapat kembali memegang kekuasaan politik tanpa pembatasan tertentu. Oleh karena itu, pencabutan hak politik dapat menjadi instrumen untuk menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Interupsi saudaraku. Silakan saudaraku. Nampaknya tim pro hanya berputar dengan argumentasinya sendiri. Sedangkan kita bertanya, apakah jika dinyatakan pencabutan hak politik pada narapidana itu menimbulkan double punishment? Silakan dijawab, saudara tim pro. Terima kasih atas interupsinya saudaraku. Izin menjawab. Dikatakan bahwa masyarakat cenderung meragukan komitmen. Hal ini yang merupakan landasan negara untuk melakukan double punishment, yaitu meragukan komitmen negara dalam menegakkan integritas apabila individu yang pernah melanggar hukum dapat kembali memegang kekuasaan politik tanpa pembatasan tertentu. Oleh karena itu, perlunya Dewan ini akan mencabut hak politik terhadap mantan narapidana. Melanjutkan argumentasi saya, selanjutnya yaitu tentang hak politik bukan hak yang tidak dapat dibatasi. Dalam praktik hukum modern, berbagai Interupsi, hak dapat saudaraku. dibatasi. Silakan saudaraku. Di sini kami akan menginterupsi 2 poin. Yang pertama, jika negara mencabut hak politik mantan narapidana secara permanen, apakah itu berarti negara tidak mempercayai pada konsep rehabilitasi? Dan kedua, jika tersebut masih diberlakukan, maka pemberlakuan double punishment akan tetap berlanjut. Terima kasih. Terima kasih atas interupsinya saudaraku. Izin menjawab, seperti yang dikatakan pada pembicara pertama, kita tidak akan kembali ke dokter yang pernah melakukan malapraktik. Oleh karena itu, dalam praktik hukum modern, berbagai hak dapat dibatasi sepanjang dilakukan berdasarkan hukum dan tujuan yang sah. Bahkan, seseorang yang sedang menjalani pidana kehilangan sebagian hak kebebasannya demi kepentingan umum. Dengan logika yang sama, pembatasan hak politik bagi mantan narapidana tertentu Interupsi saudaraku. Interupsi setelah habis saudaraku. Dengan logika yang sama, pembatasan hak politik bagi mantan narapidana tentu merupakan bentuk pelindungan terhadap kepentingan masyarakat yang lebih besar. Izin melanjutkan argumentasi saya. Hal ini, tim pro telah membuktikan bahwa secara empiris, penyalahgunaan jabatan publik masih menjadi ancaman serius bagi demokrasi. Secara komparatif, berbagai negara demokratis juga menerapkan pembatasan hak politik dalam kondisi tertentu demi menjaga integritas sistem politik. Selain itu, tim pro menawarkan mekanisme yang proporsional dan tetap menghormati hak-hak dasar mantan narapidana.
Karena jabatan politik adalah amanah publik yang membutuhkan standar integritas yang tinggi. Maka negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak diberikan kepada individu yang pernah terbukti menyalahgunakan kepercayaan hukum dan masyarakat. Dan perlu saya tegaskan kembali lagi, yang dihilangkan merupakan hak dipilihnya, bukan hak untuk memilih. Dan dengan berdasarkan tindak pidana yang besar seperti korupsi dan pembunuhan. Oleh karena itu, demi menjaga kualitas demokrasi, integritas pemerintahan, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara, dengan ini, Tim Pro mengajak rekan-rekan untuk mendukung mosi ini. Bangga menjadi Tim Pro. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk sesi selanjutnya adalah bidasan oleh pembicara ketiga dari Tim Kontra. Baik, Tim Kontra apakah sudah siap? Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Ubi bona finitur, ius restituitur. Ketika seseorang telah menjalani seluruh hukuman yang dijatuhkan negara, maka pada saat yang sama, negara berkewajiban mengembalikan hak-hak kewarganegaraannya. Oleh karena itu, mencabut hak politik mantan narapidana bertentangan dengan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam sistem hukum modern. Dewan juri yang terhormat, serta rekan-rekan berpikir Tim Pro. Sebagai pembicara ketiga, kami akan membuktikan bahwa pencabutan hak politik mantan narapidana bukanlah solusi yang tepat untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Yang pertama, berdasarkan data empiris, mantan narapidana dapat berubah dan berkontribusi karena sistem permasyarakatan bertujuan merehabilitasi, bukan mengucilkan. Tujuan pemidanaan modern bukan sekedar menghukum pelaku, tetapi juga mempersiapkan mereka kembali menjadi warga negara yang baik. Jika setelah menjalani hukuman negara masih mencabut hak politik mereka secara menyeluruh, maka negara justru mengirimkan pesan bahwa proses rehabilitasi tidak interupsi ditolak, saudaraku. Rehabilitasi tidak benar-benar diakui. Lalu setelahnya, Tim Pro beranggapan bahwa mantan narapidana tidak layak diberikan hak politik karena dianggap beresiko menyalahgunakan kepercayaan publik. Namun, sejarah menunjukkan sebaliknya. Interupsi diterima, saudaraku. Baik, saudara berpikir dari rekan kontra. Saudara berpikir dari rekan kontra selalu saja mempermasalahkan hak mantan pidana. Sedangkan saudara hanya berfokus pada satu orang. Berarti saudara mengesampingkan kepentingan atau keselamatan dari masyarakat banyak yang justru lebih penting daripada keselamatan satu orang itu sendiri. Nampaknya, saudara Tim Pro tidak benar-benar menyimpulkan dari apa yang dibicarakan dari pembicara 1, 2, dan 3. Kami membicarakan narapidana tidak hanya satu orang, tetapi seluruh narapidana yang terjerat kasus yang dibicarakan dan diperbincangkan pada mosi kali ini. Izin melanjutkan pembicaraan. Namun sejarah menunjukkan sebaliknya. Nelson Mandela merupakan presiden ke-8 Afrika Selatan, adalah mantan narapidana yang justru menjadi salah satu pemimpin paling dihormati di dunia. Nelson Mandela dipenjara selama 27 tahun karena aktivitasnya menentang dan berjuang untuk menghapus sistem diskriminasi rasial apartheid di Afrika Selatan. Kasus ini membuktikan bahwa status mantan narapidana tidak selalu mencerminkan kualitas seseorang di masa depan. Yang seharusnya dinilai adalah integritas, kapasitas, interupsi ditolak, saudaraku. Yang seharusnya dinilai adalah integritas, kapabilitas, dan kontribusi setelah menjalani hukuman, bukan semata-mata kesalahan yang pernah dilakukan. Interupsi diterima, saudaraku. Bagaimana solusi saudara? Dari tadi bilang bahwasanya ada fit, proper, and check dan segala macam itu. Lalu bagaimana solusi saudara untuk menanggulangi penyalahgunaan kekuasaan berulang seperti itu? Terima kasih. Lagi-lagi nampaknya rekan-rekan Tim Pro terlalu cepat untuk menyimpulkan statement kami. Bahkan itu akan dijelaskan di akhir pembicara. Izin melanjutkan pembicaraan. Kemudian hak politik merupakan hak asasi yang diakui secara hukum baik di dunia maupun Indonesia. Hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin langsung oleh Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 28D ayat 3 berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Jika pencabutan hak politik mantan narapidana dihapus, apakah hal tersebut ditolak, saudaraku? Maka hal tersebut bertentangan langsung dengan konstitusi yang telah diatur dalam Undang-Undang NRI 1945. Ditolak, saudaraku. Serta International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR yang telah meratifikasi Indonesia. Instruksi diterima, saudaraku. Saudara dari tadi membawakan pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nampaknya saudara tidak membaca undang-undang itu secara lengkap. Saudara melupakan pasal 28J Undang-Undang yang sama berbunyi bahwa setiap kebebasan hak negara orang Indonesia itu juga dibatasi oleh hak orang lain, juga hak ketertiban umum dan moralitas. Kian, bagaimana tanggapan saudara terhadap hal itu?
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan oleh tim pro, maka tidak mudah untuk menjawab hal tersebut, tetapi kami udah menguji apapun solusi yang telah kami bicarakan. Terima kasih. Lalu yang kedua, selanjutnya pencabutan hak politik berpotensi meningkatkan pengucilan sosial. Menurut penelitian mengenai reintegrasi mantan narapidana menunjukkan bahwa semakin besar stigma dan pembatasan yang diberikan setelah bebas, semakin sulit mereka kembali menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Jika pencabutan hak mantan politik tersebut dilanjutkan, maka narapidana tersebut tidak memperoleh hak yang sama di dalam pemerintahan. Untuk menjawab bantahan-bantahan terhadap tim pro berargumen bahwa mantan narapidana berpotensi menyalahgunaan jabatan publik. Namun logika tersebut sangat berbahaya karena menganggap seseorang akan selalu menjadi pelaku kejahatan hanya sekedar pernah dihukum. Lalu, oleh karena itu, masalah utamanya bukan status mantan narapidana, melainkan kualitas pengawasan, transparansi, dan integritas pejabat publik. Alih-alih mencabut hak politik mantan narapidana, tim kontra menawarkan solusi yang lebih proporsional. Yang pertama, menerapkan pemeriksaan rekam jejak yang ketat terhadap seluruh calon pejabat publik tanpa memandang status mantan narapidana. Yang kedua, mewajibkan mantan narapidana yang menyalonkan diri untuk mengumumkan status, menghukumnya secara terbuka kepada masyarakat sehingga pemilih dapat membuat keputusan secara sadar. Lalu yang ketiga, memberikan pembatasan khusus melalui putusan pengadilan terhadap pelaku kejahatan seperti korupsi, tindak pidana pemilu untuk kejahatan terhadap negara dan bukan kepada seluruh mantan narapidana secara umum. Bangga menjadi tim kontra. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi closing statement dari tim pro dan tim kontra. Untuk itu, sesi closing statement akan dimulai dari tim kontra selama 2 menit. Apakah sudah siap? Siap. Baik, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Dewan juri yang terhormat, para pemerhati debat hukum, serta saudara rekan lawan berpikir dari tim pro yang amat kami banggakan. Sampailah kita di ujung akhir dari perdebatan kali ini, di mana sebagai pembicara penyimpul, kami akan menarik garis benang merah atas gelap dan terangnya perdebatan kali ini. Pertama, Dewan juri, ada 3 alasan utama mengapa tim kontra harus dimenangkan dalam perdebatan kali ini. Pertama, Dewan juri, tim pro gagal untuk memahami mosi perdebatan di mana tim pro telah gagal dan runtuh untuk menghadirkan data empiris, yuridis, serta sosiologis di mana tim pro terlalu fokus pada filosofis belaka. Selanjutnya, Dewan juri, tim pro telah gagal dan selalu gagal untuk memahami dasar pemidanaan dan lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga, Dewan juri, tim pro selalu tidak bisa menjawab interupsi yang kami selalu ajukan di mana tim pro telah gagal untuk menjelaskan dan menjawab segala interupsi sebanyak 6 kali. Dewan juri yang terhormat dan serta para pemerhati Dewan Hukum, mari bersama-sama kita tarik garis benang merah atas mosi perdebatan kali ini. Pada akhirnya perdebatan ini bukan tentang membela kejahatan dan bukan pula membela pelaku kejahatan. Perdebatan ini adalah tentang apakah negara boleh terus menghukum seseorang yang telah selesaikan penghukumannya. Tim kontra meyakini jawabannya adalah tidak. Oleh karena itu, merampas hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk menentukan pemimpinnya sendiri, serta karena terdapat mekanisme yang lebih jauh proporsional berupa fit and proper test yang telah dijawab dan telah diproporsionalkan oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga. Maka secara tegas dan lugas, kami dari tim kontra menolak mosi perdebatan kali ini dan meminta Dewan Juri untuk memenangkan tim kontra. Sekian, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya adalah closing statement oleh tim pro. Baik, apakah sudah siap? Baik, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Sekali lagi, rekan berpikir sekalian dari tim kontra, kami akan menegaskan kembali pendapat kami yang sudah kami utarakan dari awal dan juga ditambahkan dengan bumbu-bumbu yang ada dari tim kontra. Pertama, demokrasi haruslah bersih. Jabatan publik membutuhkan integritas tertinggi dan pencabutan hak politik adalah benteng perlindungan yang berwujud dan proporsional.
Selanjutnya ini juga didukung dengan alasan-alasan yuridis yang ada berupa pasal 28J ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwa hak asasi setiap orang dapat dibatasi oleh undang-undang demi menghormati hak orang lain, moralitas, dan ketertiban umum. Hal ini sudah diatur lebih dalam lagi dalam Undang-Undang Dasar 1945 sejalan dengan apa yang disebutkan oleh rekan dari tim kontra. Namun tim kontra juga harus membaca undang-undang tersebut dengan lebih dalam. Sekali lagi kami tegaskan bahwa kami tidak mencabut hak memilih, melainkan hak untuk dipilih. Dan ini dengan beberapa, dan tentu saja pencabutan ini dilakukan dengan beberapa syarat. Salah satunya adalah kategori kejahatan yang cukup besar seperti korupsi, pembunuhan, serta terorisme. Selanjutnya, pencabutan hak ini juga tidak dilakukan secara permanen. Hal ini akan dilakukan dengan periode waktu tertentu seperti 5 tahun dan hal ini sejalan dengan putusan jurisprudensi berupa putusan MK nomor 50 garing PUU strip 27/2019 yang putusan ini menegaskan bahwa mantan terpidana tetap boleh mencalonkan diri setelah melewati masa jeda waktu tertentu misalnya 5 tahun. Hal ini sudah diadopsi oleh pemerintah, oleh hukum negara kita sejak lama. Dan selanjutnya, data empiris yang Anda minta tadi, data empiris tersaji dengan jelas dan runtut berupa 11 kepala daerah yang mengalami OTT, operasi tangkap tangan, dan Bupati Kudus yang menyalahgunakan kekuasaannya sebanyak 2 kali saudaraku, serta merugikan masyarakat. Pada akhirnya, dalam negara hukum demokratis tidak ada yang bersifat mutlak, bahkan kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul harus dibatasi oleh hukum itu sendiri. Pada akhirnya, tim pro sedang mengatakan bahwa mantan narapidana kehilangan seluruh haknya sebagai warga negara. Mereka tetap memiliki hak hidup, hak bekerja, dan hak berkeluarga, hak memperoleh pendidikan, bahkan hak untuk memilih dalam pemilu. Sekian, terima kasih. Bangga menjadi pro. Baik, itulah sesi debat challenge kali ini bersama dengan BSO, KPS, dan SILS FH UNESA. Untuk itu, kita akan mendengarkan tips and trik dari masing-masing tim merah dan tim biru. Check it out. Untuk menyusun argumentasi cepat, yang pertama pastinya diperlukan riset dengan cara mencari artikel yang ada di media sosial, karena juga kan seiring perkembangan zaman ada yang namanya ChatGPT atau Gemini. Kemudian dilakukan yaitu sesi menulis. Jadi agar argumentasi itu tidak hilang begitu saja, bisa direkam di otak dengan cara menulis. Seperti itu sih. Terima kasih. Oke, jadi teman-teman, kalau misalkan kita tetap gimana ya caranya untuk tetap tenang gitu. Misalkan kita lagi dibidas sama lawan pada saat debat. Nah, yang pertama itu sebenarnya kita harus menguasai substansinya dulu teman-teman. Jadi kalau kita nggak ngerti substansi, mau setenang apapun kita, ya kita akan tetap kelagapan gitu kalau misalkan dibidas lawan. Jadi inti utama dari bagaimana cara kita untuk tetap tenang gitu, yaitu tadi kita yang harus menguasai substansi seperti itu. Yang kedua adalah dengan cara membiasakan teman-teman. Jadi percuma kita udah dapat substansinya, kalau kita nggak pernah membiasakan itu, sama saja kita pernah naik mobil tapi kita nggak pernah membiasakan untuk kita bisa lancar tuh naik mobil seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu, jadi argumentasi tetap tenang ya kalau dibidas lawan. Menurutku cara kita berimprovisasi di debat tuh nggak serta-merta datang secara tiba-tiba teman-teman. Menurutku hal ini tuh harus dilakukan secara berkala. Jadi gimana kalian bisa berimprovisasi tuh gimana sama halnya ketika kalian memahami materi debat kalian itu sendiri. Jadi semakin kalian paham materi debat apapun itu, jadi argumen apapun lawan yang akan keluar itu kalian udah siap dan kalian udah berimprovisasi sama hal itu, sehingga kamu bisa bergerak sangat luas dan sangat enak gitu, fleksibel buat ngomong. Jadi menurutku harus dikencengin di pemahaman substansinya dulu juga. Jadi nggak serta-merta bisa dilakukan dengan waktu singkat, harus disusun dan ditumpuk dengan waktu yang cukup lama dengan pemahaman-pemahaman yang ada. Gitu sih menurutku. Gitu. Baik, menjawab pertanyaan bagaimana cara menghadapi pertanyaan atau interupsi lawan yang agresif. Menurut saya kita itu pertama itu tipsnya kita itu harus tenang pertama. Kedua, kita kalau emang lawannya itu seperti kayak interupsinya bertubi-tubi, misal interupsi saudaraku, setelah dijawab interupsi lagi, itu menurut kita itu kita selesaikan argumen kita terlebih dahulu, baru kita kalau emang bisa ada celah buat menjawab, kita baru menjawab. Yang pertama pastinya kita tenang. Kedua, kalau emang ada waktu yang memungkinkan setelah argumen kita selesai, baru kita terima interupsi tersebut yang bertubi-tubi. Tapi menurutku apabila ada tim yang melakukan interupsi ataupun sanggahan yang terlalu bertubi-tubi, misalnya
ditolak langsung mengajukan lagi, ditolak mengajukan lagi, itu nantinya dalam penilaian juri itu akan bermasalah pertama pada manner, kedua pada metodenya, dimana kayak mannernya itu bagaimana cara menyampaikan sesuatu, terus metodenya itu kayak praktiknya atau gerakannya seperti itu sih. Baik, jika menurut saya mungkin saran-saran yang dapat saya berikan adalah bersifat subjektif karena menurut pribadi masing-masing itu akan berbeda. Yang pertama, ketika menyusun argumen secara cepat untuk menjawab interupsi lawan, itu yang pertama kita lakukan adalah memperhatikan isi pokok interupsi tersebut. Jadi ketika kita udah mengetahui isi pokok terhadap interupsi tersebut, itu kita akan dapat mengklasifikasikan interupsi tersebut itu mau mengarahkan kemana, dan kita akan menyiapkan jawabannya. Yang kedua adalah ketika kita menyusun argumen pada saat kita yang akan menjelaskan. Pertama, melihat lagi inti dari pembicaraan atau topik dan mosi tersebut itu apa, dan selanjutnya adalah berkaitan seperti kayak dasar hukumnya dan lain-lain atau landasan filosofis, empiris dan lain-lain. Itu adalah argumen-argumen pendukung untuk jawaban-jawaban atau ketika kita mau menjelaskan suatu statement atau pendapat seperti itu. Kalau dari aku, cara membangun improvisasi debat itu yang pertama yang jelas itu kita harus memahami isi pokok dari mosinya. Nah, soalnya kalau kita debat itu baca teks jadinya terbata-bata dan nggak ngeflow gitu loh, nggak mengalir. Nah, harusnya debat itu kan seni berbicara. Jadi kita harus memahami apa yang kita akan sampaikan, bukan menghafal naskahnya gitu. Untuk pengalaman berdebat dengan tim random sih ya pastinya seru juga sih ya. Karena kan kita sebelumnya persiapan dengan tim yang sudah disiapkan. Terus pas debatnya dipisah atau dipencar-pencar gitu kan pastinya seru juga mengacu adrenalin juga. Seperti itu sih, seru pastinya. Nah, jadi untuk apa yang dirasain ya, apa yang saya rasain sendiri terutama misalkan kita berdebat dengan tim random gitu. Nah, sebetulnya sih apa yang dikatakan Mas Naufal ini ada benar juga, ada serunya itu. Cuma bagi saya yang kurang itu mungkin di chemistry sih. Karena kalau kita sering latihan atau apapun itu, terus kita ditaruh di tim lain itu kan chemistry itu nggak dapat gitu loh. Karena kan chemistry diciptakan karena kita sering latihan bareng gitu sih kalau dari aku. Dari Lucky gimana? Sebenarnya yang diomongin Mas dua ini udah bener banget, Mas Ega sama Mas Noval, dan aku juga setuju sama dua-duanya. Aku juga orang yang suka kenalan sama orang baru, jadi kalau debat sama orang random tuh nggak ada salahnya buat aku, dan itu merupakan hal yang seru. Karena gimana cara kita ngeliat orang itu berpikir, ya kita lihat dari apa yang dia omongin dan apa yang dia tulis, dan debat adalah seni untuk mendengarkan dan berbicara gitu sih. Untuk cara mengatasi seperti itu, dimana kayak awalnya kita satu tim atau teman partner, lalu kita menjadi seorang lawan di arena perdebatan, menurut saya itu sebuah hal yang kayak gimana ya, menantang, dimana biasanya kita riset bareng, apapun bareng, melakukan analisis dan pencarian data itu bareng. Tiba-tiba kita berbeda jalan, dimana yang satu teman, yang satu lawan, dimana kayak menurutku itu kayak menjadi sebuah tantangan dalam perdebatan, dimana kita itu poin plusnya kita itu bisa tahu arah gerak yang teman yang jadi lawan tersebut, karena kita apabila pada saat jadi partner kan pasti kita udah terbiasa buat lakuin analisis atau pencarian data berbarengan lah, itu bisa ketebak lah mereka itu mau nyarinya seperti apa, seperti itu sih. Jadi kayak tantangan yang menantang menurutku kalau teman terus jadi lawan, seperti itu sih. Kok dari aku sendiri, jujur pertama kali waktu kayak pengambilan nomor atau pengambilan tim itu aku nggak expect sama sekali kalau misalkan bakalan lawanku yang sebelumnya lawan itu menjadi kawan. Jadi kayak sebelumnya kita udah menyusun bareng-bareng sama anak KPS kayak mosinya itu nanti mau diarahkan kemana dan lain-lain seperti yang dikatakan Mas Rifki. Lalu tiba-tiba pada saat tag itu kita bakalan dipencar lagi tuh, menurutku di luar ekspektasiku sih. Jujur tapi seru. Kalau dari aku ini jujur first timeku buat mencar ya. Soalnya kita awalnya dari Sils kan sudah bonding. Gimana cara pembicara 1, 2, 3 itu sudah ditentukan. Terus kita
pada saat ini tuh pencar, jadinya kita bener-bener loh ini gimana itu, tapi nggak apa-apa, ini pengalaman terbaik aku buat gitulah, intinya seru pokoknya. Itu dia keseruan debat challenge bersama dengan KPS FH Unesa dan SILS FH Unesa. Jangan lupa untuk saksikan Show Your Talent selanjutnya di YouTube UKM Broadcasting Unesa. Dan jangan lupa untuk selalu pantau sosial media kita di Instagram maupun TikTok @broadcastingunesa. Sampai jumpa!